Oke, welcome back to my brother Masista. Balik lagi bersama gue di sini di channel Misteri Lawak. Di channel ini gue akan menceritakan berbagai alur cerita yang gak akan kalian tebak bagaikan sebuah misteri. Tenang aja, misteri bukan sembarang misteri. Di alur cerita yang akan kami sampaikan bersama narasumber saya ini, ada lawakan-lawakan yang mungkin gak bisa bikin kalian ketawa, tapi seenggaknya bisa bikin kalian tersenyum. Oke, langsung aja ke alur cerita. Di sini ada dua narasumber. Yang pertama ada Daniel, bro. I'm fine. Oke, yang kedua ada Anjas. Yang pertama Daniel dan yang kedua Anjas. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bertanya ke narasumber yang pertama yaitu Daniel. Oke, Daniel, mungkin gue mau sedikit menggali nih tentang kehidupan lu. Kira-kira selama lu hidup di dunia ini, ada nggak hal-hal goib yang lu rasain? Khususnya di mana nih yang sering lu alamin gitu? Ya, khususnya sih di rumah ini. Di sini? Iya, rumah ini. Yang bener? Iya bener. Wah, aku jadi merinding nih. Iya. Serius? Iya beneran. Iya. Waktu itu kan gue ceritanya, waktu itu kan gue nginep di rumah ini yang gede, yang waktu itu ini rumah ini tua, ya kan. Nah terus gue pas gue tidur di atas. Bentar. Ini lu ngomong fakta kan? Maksudnya, iya, fakta, soalnya lu cerita ini di depan tuan rumah nih. Ini aja selaku tuan rumah nih, jangan sampai lu cerita tapi ceritanya hoak nih. Lu mengada-ngada, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai dia malah kesel, lu jangan sembarangan lu ngomong. Iya benar. Karena lu lu ngomong di depan tuan rumah nih. Iya, jangan sampai lu ngada-ngada ya. Oke, lanjut deh. Nah, gue di rumah tua ini yang gede ini, gue tidur di atas. Nah, terus gue itu bangun nih. Jam berapa bangun? Jam 12 malam. Itu kebangun? Enggak, gue dengar ada suara gitu. Nah, terus gue ngedengar suara di rumah besar tua ini yang gede. Nah, terus gue turun tuh karena gue ngedengar kan dari bawah kayak ada suara anak kecil di rumah gede ini. Nah terus pas gue ke bawah, kok gelap semua, ya kan? Mati lampu. Mati lampu. Ya, tadinya mati lampu gelap. Enggak, tadinya nyala. Pas gue kan turun dulu jam ini jam 10 malamnya gue ngambil minumnya. Nyala tuh. Jam 12-nya mati ini lampunya. Tuh keadaan ada orang nggak? Nggak ada. Lu sendiri pada satu masih jagain di sini sendiri. Iya. Belum ada Anjas, belum ada bibinya. Ada bibi. Nah, ada dia juga. Adanya dia juga. Terus ada Anjas juga. Iya. Nah, terus ada nyokapnya dia yang almarhum ya. Tapi lagi sakit ya kan. Dia nyokapnya itu tidur pulas ya kan. Nah, terus gue ngedenger nih lampu mati ya kan. Terus gue cek lampu mati kedenger gimana sih? Enggak, gue ini lampu dapur tadinya ini nyala. Nah, terus gue bingung ya kan, jadi mati semua lampu itu. Pas gue keluar tadinya pas jam 10 ke bawah nyala semuanya lampu. Ini lampu bibi kali. Kagak, di bibi tidur. Gue tanya juga ke bibi yang pas itu, Bi kenapa Bi lampu mati semua gitu? Nggak tahu Dan katanya gitu, kata bibi Yuyun. Dia tidur. Nah nyokapnya dia juga tidur kan dalam keadaan sakit. Nah terus gue cek mati semua, padahal nyala lampu semua dapur gitu, lampu tengah juga. Nah terus gue lihat dia ngelakuin ritual. Terus lu ngeliat dia gitu? Iya, gimana? Gue ngeciduk dia ya kan, ngeciduk dia di kamar mandi. Gue ngeliat. Oke, itu kejadiannya kapan tuh? Berarti pas masih ibunya iya, masih nyokapnya dia masih hidup. Iya, masih hidup ya. Iya. Tapi tadi gue butuh konfirmasi dulu nih. Emang bener lu pernah di dia nggak nyadar, dia kan ngelakuin ritual. Gue nggak tahu tujuan dia ngeritual apaan, makanya itu yang gue bahas.
Oh, terus yang pada saat lu ngelihat dia itu, Enggak, gue kedengaran suara anak kecil gitu, kira gue dia manggil anak kecil itu. enggak nih. Apa dia manggil Lu anak kan kecil turun itu? Heeh. ke bawah kan ngelihat Hmm. dia lagi ritual di dalam kamar mandi. Iya. Iya, kamar mandi kan ada 2. Posisi dia lagi ngapain tuh? Dia megang lilin. Terus iya megang lilin, nyalain Anu, pesugihan babi. Lagi jogging enggak, lilin lu. dia megang lilin. Iya, sama ini gelas-gelas gitu untuk gituin lilinnya. Nah, gua nggak tahu dia pakai mantra apa baca-baca itu. Kayaknya Lu kedengaran. Gue lihat di kamar kan ada di dapur kan ada kamar. Gue lihat kosong dia. Lah, gue lihat dia kok nggak tidur. Padahal udah tengah malam. Ya, emang lu terus tidurnya di mana? di sini dia di kamar Bibi, bawah. Baby di sini kan dia tidur pulas, TV mati. bibi sini di ruang Iya, tamu. iya di ruang tamu jagain Oh, lu nenek, di situ. jagain opung, ya kan? Jagain nyokapnya dia lagi sakit. Nah, terus gue bangun nih, mereka pulas nih, nyokapnya dia sama Bibi. Nah, gue bangun sendiri sama nah, terus gue liat lah kok dia nggak ada. Gue cek ya kan, gue buka di ininya nggak ada. Nah, dia masuk ke kamar mandi. Gue nggak tahu dia ngapain. Dia pakai baca-baca gitu. Kan ada Bawa kan lilin. ini kamar mandi 2. Bawa Nih lilin berapa? gue ngumpet di tembok ini kan di meja makan ini. Gue ngeliat Posisinya diri apa duduk? dia lagi diri posisinya. Terus lu nonton sampai selesai apa emang langsung ketakutan ke atas lagi lu? Gue merinding tiba-tiba bulu hori gue tangan ini naik Bulu gitu. apa? Horny. Bulu hori nah Itu horny. enggak bulu hori maksud gue. Bulu Bulu hori. kuduk. Hah? Bulu kuduk kali. Enggak ini ya kayaknya kayak itu kayak ini gemeter gitu. Ya tapi gue nggak ketahuan sama dia. Lu langsung ke atas lagi. Enggak, gue pelan-pelan lah. Kalau cepet-cepet mah gue ketahuan sama dia. Nah, gue pelan-pelan langkahnya pelan-pelan. Nah, terus gue gak ketahuan nih. Tapi dia pakai bahasa mantra. Gue nggak tahu artinya mantra itu apa. Makanya gue tanya ke Anjas nih. Lu baca mantra apaan sih? Bentar. Itu kan cerita dari lu nih. Pada ini lu naik lagi ke atas kan? Hah? Enggak, gue ngeliatin dia 5 menit. Ngeliatin dulu berapa menit gitu. Iya, terus ada asap-asap gitu di lilinnya. Ya namanya api, ada asap. Enggak, itu dia pakai mantra gitu. Terus pakai air gitu. Gitu. Nggak tahu pakai apaan dia. Tapi gue kedengeran ada anak kecil. Gue jangan-jangan dia manggil setan ke rumah ini atau gimana. Kali ada nangis. Kagak, jam 12 malam memang ada tetangga di sini depan ini. Nggak ada anak kecil. Oke, sampai situ aja baru nih. Gue mau mastiin lagi ke orang yang digepin nih. Iya nih. Apakah memang itu benar? Dan kalau misalkan yang benar, yang lu lakuin tuh apa? Dan tujuannya? Apa? Ritual apa? Iya. Sampai membuat lilin, terus sama air. Lampunya dimatiin. Iya, lampu matiin semua. Apa? Gue curiga lu jangan-jangan pesugihan babi. Terus ada suara anak kecil gue. Biasanya lu biar duitnya dulu. Iya, ritual. Jadi apaan ini? Ini mana, Bro? Hah? Emang bener tuh dulu yang diduga sama Bro Daniel ini? Lu mencoba untuk ritual-ritual apa memanggil sesuatu? Apa pada saat itu lu sedang mandiin keris naga lu? Kan gua iya, kita nggak tahu ya. Apa berhubungannya, berkaitan? Tolong jelasin dong. Berkaitan dengan keris naga dan bulu singa? Gak ada. Terus kenapa ritual ngelakuin? Lu bilang di WA, gue mau ritual dulu gitu. Lagi ngeliat aja. Oh, ngeliat kan, bener kan? Ngeliat apa? Gatel banget sih kayak mata. Ngeliat kasat mata hantu. Apa? Ngeliat ini kasat mata. Hantu. Tapi bener lu manggil anak kecil, soalnya dia dengan anak kecil. Gimana suaranya? Nangis gitu. Itu tetangga. Enggak ada di sekitar sini. Enggak ada anak kecil. Orang di kamarnya dia di bawah, gue tidur di sini di atasnya. Nggak mungkin anak kecil. Jadi gimana tuh? Tolong jelasin, Jas. Bronjas jelasin. Itu penasaran banget loh sampai tanda tanya besar. Tapi lu nggak ini kan? Apa? Nggak salah lihat kan? Kagak, orang dia
Ini semuanya pada tidur, gue doang yang bangun. Bunyinya enggak, ini dia bunyi-bunyi mulu, anak kecilnya nggak bisa diam. Nah, sampai gue nggak bisa tidur. Kalau anak kecilnya diem, gue tidur. Jadi merinding mah. Tuh, Sama gue juga. tuh kan. Jadi gimana? Itu lu baca mantra apaan sih? Kegunaannya apaan? Apakah dia bermanfaat untuk orang lain ritualnya? Atau bisa menyembuhin nyokap lu yang sakit waktu kemarin? Atau gimana? Ya kan waktu itu kan nyokap lu dalam keadaan sakit di situ. Iya. Nah, terus kenapa lu melakukan ritual? Kenapa lu bukan berdoa, ya kan? Lu kan punya kepercayaan. Tolong jelasin. Ya gue buat ritual buat apa ya? Lihat lah, ngeliat sesuatu yang akan terjadi. Ya pada diri gue sama yang lainnya juga. Ya udah. Kayak gitu. Lu melihat masa depan gitu. Hah? Maksudnya tadi apa? Ngelihat apa? Lu ingin tahu apa yang akan terjadi. Gimana? Iya, sama sekeliling lu gitu, sama gua, sama Tadi gimana? Gue mau ngeliat sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, entah itu apa, pokoknya gitulah. Oh, jadi lu menerawang masa depan gitu. Kan lu katanya mau tahu, mau lihat apa yang akan terjadi di diri lu dan orang lain gitu kan. iya, nyokap gua terus sama bibi yang di rumah ini. Jadi itu. Ya seperti itulah. Nah, yang lu lihat itu apa tuh? Pada saat lu menerawang masa depan. Pada saat itu. Kayak peristiwa gitulah. Peristiwa apaan ini? Peristiwa ada yang oh banyak deh pokoknya nih. Salah satunya apaan? Peristiwa apaan? Yang lu lihat yang pas gua ciduk lu, tapi lu nggak ngeliat gua lagi fokus pakai bahasa mantra. Mantranya bingung banget. Ini bahasa apaan lagi? Pakai bahasa apaan itu? Itu kenapa, Jas? Tolong jelasin, Jas. Hah? Itu kamu pakai bahasa apaan, mantra apaan? Kamu pakai lilin. Terus aku lihat kamu kan nggak ngeliat aku kan? Soalnya aku dari belakang ke gap dia. Jadi benar dugaan gua. Sama itu yang diribut di dalam itu bukan dari samping, bukan dari tetangga, tapi dia yang ngundang. Gak mungkin gue dengar tapi nggak diundang sama dia, ya kan? Dia aja udah jujur, ya kan? Kamu aja udah jujur kan, bener kan? Iya. Tuh, kamu ngeliat apaan di ini, dalam rumah ini, rumah tua ini? Ini kan rumahnya udah tua. Berapa usianya? Ya kamu kan pemiliknya ya. Bukan gua pemiliknya. Ini siapa? Oh, katanya orang Belanda ya? Hah? Orang Belanda katanya. Dengar-dengar. Kayaknya iya sih. Rasanya anjing banget. Ya, terus kamu ngelakuin ritual itu untuk menerawang masa depan siapa ini? Nyokap, aku, atau Bibi Yuyun? Nerawang apa ya dibilang? Nerawang sesuatu lah pokoknya. Iya, sesuatu ini apaan contohnya? Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Kejadian siapa ini? Kejadian pengalaman gue, apa nyokap, atau Bibi Yuyun, atau lu dalam masa depan atau hari-hari esok gitu? Jangan-jangan menerawang diri lu sendiri ya? Hah? Lu menerawang diri lu sendiri yang katanya dia aja tahu. Kemarin dia ngomong sama gua kalau dia akan meninggal di tahun 2030. Hah? Lah serius. Dia tuh ngomong sama gua gini. Gua tuh nggak tahu kenapa gua bisa memprediksi kayaknya gua akan meninggal di tahun 2030. Tapi dia slow-slow aja, Nggak tegang. Nggak merasa cuma kayak sebelum dia meninggal tuh pengennya apa? Nikah dulu ya. Nikah dulu, Iya. punya keturunan, baru meninggal gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Iya, kita nggak tahu Iya. jodoh. Enggak, maksudnya itu hanya prediksi dia Iya, aja. prediksi ya. Gue tahu dia punya kelebihan Iya. menerawang masa depan. Tapi janganlah kecepatan, ntar gue kehilangan kadang-kadang. Iya. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi dia duluan yang mati. Dulu. Wah, parah. Gak ada yang tahu tuh. Iya. Hidup, jodoh.
Iya betul. Hidup mati, jodoh nggak ada yang tahu. Enggak, masalahnya pertanyaan gue ini pakai baca ritual apaan gitu. Itu artinya apaan Ya ritual? udah, intinya kan udah dijelasin nih, dia nggak bisa menjelaskan ritualnya apa, bacanya apa, dan tujuannya untuk menerawang masa depan. Dia bilang gitu, apa yang terjadi di uh, masa depan lah untuk dirinya dan orang lain. Dan juga banyak juga yang dia terawang seperti sebuah peristiwa-peristiwa. Sebenarnya kalau misalkan lu mau cerita, gue pengen tahu sih peristiwa apa yang lu terawang. Kan nggak terlalu banyak gitu, tapi satu aja, nggak usah panjang-panjang apa gitu. Iya, yang lu terawang. Yang lu inget kan banyak lu, yang lu inget aja gitu. Itu peristiwa apa sih? Kalau misalkan lu lagi ritual gitu, yang lu terawang. Apa ya? Gempa bumi, terus apa lagi? Tanah longsor, apa lagi? Hujan api, hujan Hah? es. Hujan api. Iya. Iya, hujan api dia udah cerita. Hujan api di apa namanya? Di Kotu. Iya, satu. Bukan. Iya di Kotu. Di Kotu Managa. Hah? Di Kotu Naga. Yang Kayaknya disembur, iya naga. yang disembur naga itu. Kalau hujan api mah yang di mana? Yang di mana gitu, yang lu ngirim buat ISIS. Ya kan? Oh, jadi lu gempa bumi, tanah longsor, lu menerawang dunia ini gitu ya? Kayak lu menerawang, maksudnya ngeramal dunia ini, kayak pengen tahu dunia ini tuh, contohnya mungkin di tahun 2003 akan terjadi apa. Seperti itu kali ya, ritual itu lu pengen tahu ya, kayak kejadian-kejadian masa depan ya, gitu kali ya. Ya kayak gitulah, tapi gua lagi apa lagi ya dibilangnya. Bilang apaan? Tolong jujur. Itu lilin nyala-nyala terus tahu. Artinya itu apaan? Nah, Kalau nyala terus. walaupun itu nyala, maksudnya nggak mati gitu, maksudnya nyala-nyala terus gimana? Gimana ya dibilangnya? Lilinnya nyala-nyala terus. Itu artinya apa? Tiap padam hidup lagi. Padam hidup lagi. Itu padamnya itu lu sengaja atau memang pakai ilmu sakti lo? Ini sakti. Ilmu lu kan punya ilmu. Pas padam nyalain lagi pakai Iya. korek, ya, hidup lagi lah. Apa pakai korek atau pakai apa? Gak tahu pakai apaan. Banyak gitu deh. Nyala sendiri gitu. Hah? Jangan-jangan lu mau lagi jagain babi li ya? Pasan duit tuh banyak dulu, hampir ratusan juta lah, beneran duitnya banyak banget. Sampai orang-orang dikasih duit tanpa mikir, pinjam duit 1 juta dikasih. Coba kalau dulu dia nggak baik banget, main kasih aja orang duit. Sekarang duitnya udah bisa dibeli apartemen. Iya. Oh. Lah beneran, duitnya mah udah nggak ada serinya dulu mah. Gue curiga jangan lu jagain babi. Kita nggak tahu, kita jangan. Punya babi ngepes. Wah, jagain lilin di sini ya kan? Gini. Tapi kita jangan suzon dulu sama dia. gua ngakuin ritual itu mau tajam ini indra ketujuh. Oh, indra ketujuh. Iya, gue ingetnya sama dia. Katanya waktu itu dia cerita pas pagi-paginya. Kok ada indra ketujuh gimana? Iya, makanya gue juga inget dia waktu kan gue pas udah pagi nih. Gue tanyain tuh jam 7 pagi ke dia. Kamu ngapain itu ke kamar mandi malam-malam kemarin jam 12 malam nyalain lilin? Kata dia ingin memperkuat indra ketujuh. Yang gue tahu kan indra kan ada indra keenam. Gue taunya indra keenam. Iya, gue juga tahu. Dia bilang waktu itu maksudnya kan kalau indra keenam itu kan kayak bisa melihat. Gimana sih indra keenam? Nerawang gitu. Bisa melihat alam-alam goib ya. Oh, indra keenam ya. Gimana sih? Gue lupa juga indra keenam tuh. Nah, intinya seperti itulah. Kalau misalnya orang punya indra keenam tuh kayak bisa melihat satu hal yang mungkin nggak bisa dilihat sama manusia normal, gitulah. Oh, ini indra ketujuh. Indra ketujuh. Gue juga bertanya-tanya ini indra ketujuh. Speknya lebih tinggi dari indra keenam pasti. Iya pasti. Speknya damage-nya juga kuat. Apanya? Damage-nya. Damage. Nah, damage-nya itu kekuatannya gitu.
energinya itu Indra ketujuh itu apa tuh? iya baru tahu gua. Mengenai panca indera, panca kan berapa panca? 6. Hah? Panca 6 kan? Panca 6 bukannya 5 ya? Pancasila berapa? Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila. 5 dasar. Berarti Tuhanan yang panca itu berarti dasar. Pancendra itu 5 alat indra. Apa aja? Mata, Terus telinga, hidung. apa lagi? Ya banyak lah gitu. Tapi ini kok lu bilang indra ketujuh. Kok bisa indra ketujuh? Jadi gimana ya ceritanya? Ceritain dong, pengen tahu. Penonton juga penasaran. Penonton penasaran. Iya, penonton penasaran. Ceritain kok bisa ada indra ketujuh dari Dan 7 tuh mengenai 7 kaki Dian, tau nggak 7 kaki Dian? nggak tahu. Itu artinya apa? Bisa dijelasin? Hah? 7 kaki Dian. Iya, Itu artinya apa? Bro Anjas. 7 kawanan babi. Kawanan babi. Iya. Jadi 7 kaki Dian tuh 7 kawanan babi. Oh. Nyemplung ke kali, ke jurang semua yang masuk ke itu. Terus ya dia pergi deh. Gak tahu kemana. Pokoknya gitu deh. Babi warnanya apa aja? Ya banyak. Hah? Banyak, ada yang pink, ada yang putih, ada yang hitam. Ada babi pink. Ada Pink tuh yang ini yang yang merah-merah ke iya. Itu mah masih bayi. Masih anakan. aduh. Terus berkaitannya dengan indra ketujuh apa? Kaitannya. Kaitannya sama babi, kelompokan babi 7. Itu tentang apa ya dibilangnya? Tentang 7 ini. 7 apa ya? 7 pasukan itu. Kan apa ya dibilangnya? Pokoknya gitu deh. Oke. Karena udah berputar-putar nih jawabannya, kan awalnya kan gua memberikan pertanyaan ke Daniel dan pada akhirnya ternyata sebuah kejadian anehnya tuh tertuju justru pada si Anjas ini, teman-teman semua. Yang Daniel lihat malam-malam, dia melihat ada seseorang yang ternyata Anjas sedang ritual. Ya kan, sudah dijelasin tadi juga sama si Anjas. Walaupun gue juga masih bingung juga sebenarnya. Sama gue juga bro. Gue juga bingung. Pada intinya ini cerita real nggak? Real lah, orang di Real. depan mata gue. Dia juga Real nih, berarti apa yang dikatakan sama Daniel itu fakta benar. Lu sedang melakukan ritual, benar? Iya. Oke, benar. Itu ya udah intinya udah bener diakui sama dia dan sudah dijelasin juga walaupun memang belum detail penjelasannya. Ada lagi nggak, maksudnya untuk hal-hal horor yang lain gitu, kejadian-kejadian aneh, mungkin nggak cuma di rumah ini aja gitu, kita belum masuk ke Anjas nih, masih di lu aja gitu loh. ya gue sempet ini sih apa namanya merinding juga kalau tidur di atas gitu padahal ada lampu ya kan. Tadi kaget ngapain? Apa Tadi kaget ngapain? Kaget ya kaget ya karena denger suara itu. Enggak kayak anak nangis gitu jadi kebangun gitu. mukanya sampai kita nangis. Apa? Mukanya tadi gue kagetin kan. Jelek banget nih. Anjir. Kasian banget. Saya kenceng banget. Aduh, kalau gue rekam. Itu gue lagi shock. Tunjukin ke lu guys kalau misalkan Itu gue rekam, aduh, mukanya bener-bener kayak gue kalau denger suara mistis gitu gue kayak shock gitu. Ekspresi gue tapi berubah. lu salah satu orang yang nggak takut
Setan kan? Iya, tapi gue kalau di ini, kalau memang benar dari telinga gue tadi itu gue dengar banget, gue kayaknya ada rasa merinding gitu dari kabar itu. Oke, udah nggak bisa ada yang digali lagi sama si Daniel. Kita langsung aja ke sebelahnya, ada Anjas. Sebelumnya ada suatu hal yang menarik nih yang bakal gue tanya nih. Tadi sebelum gue mulai, dia udah mulai cerita sedikit mengenai hewan-hewan yang hampir dia seperti apa namanya, udah kayak Nabi Sulaiman aja ya kan. Banyak hewan-hewan yang ngamperin bagaikan dia bisa ngobrol sama hewan gitu. Nah, gue penasaran nih kenapa tiba-tiba tadi lu ngomong sama gue banyak bro hewan yang nyamperin gue, jerapah, gajah, Apa lagi? apa lagi tuh nggak tahu lah, pokoknya intinya banyak yang nyamperin lu. Nah itu Itu dia cerita malu bro. posisinya itu lagi di mana, tiba-tiba ada sekumpulan hewan yang datang ke lu, itu gue bingung nih. Tiba-tiba lu lagi ngapain, lagi di mana gitu loh. Di mana ya waktu itu ya? Kayaknya di di Ragunan terus Ragunan nih bener hewan. di Bogor. Di Bogor di mana? Ragunan pada lepas semua gitu. Hah? Pada lepas terus nyamperin lu. Iya. Iya. Kan ada penjaganya. Hah? Kan ada penjaganya. Nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh. Pokoknya dia Ada singa, lepas, ada serigala. pokoknya lepasnya lu nggak tahu, intinya dia nyamperin lu gitu loh ya. Iya. Ada gajah, wah, pokoknya gitu deh. Pernah diinjek gajah bro. Iya. Buset. Siapa nih yang injek gua nih? Enggak, injeknya apaan yang diinjek? Gua Kok bisa lu lagi ngapain? di ngapain ya waktu itu ya? Pokoknya gitu deh. Lagi tidur kayaknya tuh. Tidur Di mana ya waktu itu ya? Tidur lah pokoknya terus diinjek gajah. Gua bilang, apa-apaan tuh? Gua berdiri kan. Gajahnya berdiri juga. Gua ngeliat. Tadi kayak gue lihat ya kata gua. kayak gue lihat. Iya kayak gue lihat. Tuh gue lihat gak? Gue lihat apa ya? Gue lihat. Iya gue lihat. Gue taunya gue lihat nama band. Hah? Nama band? Iya. Nggak ada nama band gue lihat. Apa? Gue lihat Gue lihat maksudnya. kan? Iya. Iya ada nama band gue lihat. Iya. Gajah buset kata gue. Gajah namanya apa? Elephant ya? Iya. Bahasa Inggris ya? Iya. Gajah. Ya kayak gitu deh. Datengin sama dia. Buset. Datang semua kata gue. Ada burung, ada semuanya deh. Angsa, Datang ke lu. ayam. Iya. Itu Aduh. tujuannya mereka hewan-hewan itu ngapain? Hah? Apa lu raja jungle? Ada janggal. Raja hutan? Emangnya siapa Raja Hutan? Lu kan Raja mungkin Hutan kan kan lu singa. manggil mereka semua jadinya lu disamperin nama mereka. Singa kan Raja Hutan. Ya kan? Baru serigala kan. Ya udah. Domba, ada domba. Buset kata gue banyak banget nih. Gila. Itu dia nyamperin lu. Tujuannya apa tuh? Hah? Kayak minta makan gitu gue bilang. Ngapain? Ya mau minta Kamu aja makan. nyamperin rame-rame buat minta makan doang. Lu Iya. dikerubungin gitu. Dan orang-orang sekeliling pada bingung dong. Ini orang dikerubungin semua hewan. Bahkan hewan-hewan buas seperti singa. Ya kan, ya logika aja gue disamperin singa ya gue kabur. Gila gue takut dimakan. Tapi gue gak takut. Gue ngerti dia suaranya. Kayak gimana suara singa. Gitu. Lu udah apal nada-nadanya ya, kalau misalkan manggil dia ngomong apa lu bisa jawab gitu ya. Iya. Apa? Lu paham ya. Kalau suaranya apa namanya tadi tuh yang domba gitu ya. Gajah duk apaan sih? Kakinya jalan. Gitu kan gua ngomongin suaranya. Bukan Lu mau kemana Dan?
Itunya, mic-nya sini, mic-nya. Pokoknya gitu deh, gue bilang. Waktu di Grogol juga. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Waktu di Grogol. Ini apaan nih? Dari Google ngapain tuh? Iya, gue dimasukin ke situ. Masukin kemana? Grogol. Di Grogol ada apa tuh? Hah? Ada apa tuh di Grogol? Ada siapa ya waktu itu ya? Pokoknya gitu deh. Terus gue diikat lah, disuntik lah, di ini lah. Pokoknya gue bilang, aduh parah nih emang nih. Kayak gitulah. Disuntik. Gue kalau Diikat. ngomongin disuntik, gue ingat yang dimasukin ke peti. Disuntik bukan itu, beda lagi. Beda lagi. Itu disuntik apa tuh kalau gue boleh tahu? Hah? Kalau gue boleh tahu tuh disuntik apa? Suntik apa ya pokoknya. Gitu deh pokoknya deh. Kenapa lu di Grogol disuntik? Kenapa? Hah? Dia mau ngambil ini gua, pokoknya gitu dah. Suntik di kepala, terus di mana lagi? Di pantat, di tangan. Hmm. Apa namanya? Selain Burung hewan, ada berapa sih burung? Banyak ya? Hah? Dulu kan cuma ada 4 ya? burung, Iya. emang dulu ada 4. Iya, dari pipit, elang, merpati, raja wali yang gue tahu. Gue malah nggak tahu gue. Emang ada 4 ya? Iya, 4. Raja wali yang burung yang terbangnya tinggi banget, Iya tahu gue. ya kan? Elang. Elang, merpati, Lu punya burung nggak? pipit. Ah, Lu punya burung nggak? itu burungnya tuh ada tuh. Itu burung. Ini burung nggak terbang. Hah? Gue ini nggak terbang. Gak terbang ini. Juga punya burung. Bisanya apa? Hah? Bisanya apa? Apa? Itu kan nggak bisa terbang. Bisanya apa? Bisanya? Heeh. Tahu. Awan. Aduh. Nah, gue masih penasaran nih. Itu kondisi pada saat lu dirubungin sama hewan itu di mana? Di Ragunan kan, di Ragunan kan? Iya. Di Ragunan ya. Lu nggak tahu lah gimana tuh hewan bisa keluar dari kandang. Pasti heboh dong itu satu Ragunan. Iya. Namanya Ragunan, singa. Bogor, kebun binatang Bogor kan? Enggak nih, gue lagi ngomongin di Ragunan nih. Kebun binatang Bogor itu beda waktu kan? Iya. Nah, gue ngomongin yang di Ragunan nih. Pada saat apa namanya, hewan-hewan itu nyamperin lo, kan keluar kandang nyamperin lo, pasti sekeliling itu pada kaget, pada shock. Namanya hewan-hewan buas semua, gajah, singa, Serigala. ada serigala ya di Ragunan? Ada serigala. Elang, merpati, pipit, raja wali, monyet. Monyet di Pekanbaru waktu itu tuh ada tuh monyet. Apa? Datengin gua monyet. Lagi ngerokok kan. Siluman. Hah? Siluman apa kok rokok si Gua lagi ngerokok. Monyet datengin gua. Terus gua liatin kan. Ini ngapain nih? Gua mau turun nih. Dia pergi dia. Monyet. Terus katain monyet lu. Hah? Terus katain monyet lu. Sudah jawab, emang gue monyet. Ada amang. Atau amang enggak? Amang. Amang kayak monyet gitu kan. Yang gede, yang gede. iya yang badannya hitam. Tahu. Kayak Gloria gitu. Banyak gitu deh. Banyak deh bro. Oke. Berarti gue bisa ngambil kesimpulan bahwa lu punya keahlian ataupun lu punya apa namanya ya, kelebihan kalau lu bisa
apa sih menarik perhatian hewan-hewan kayak gitu ya? Gue jadi bingung ngomongnya tuh. Gimana sih? Pada intinya kenapa bisa hewan-hewan ini datang ke lu, nyamperin lu? Sebenarnya lu punya suatu hal apa di dalam diri lu gitu loh. Gue ngomong jadi ribet banget nih. Nanya gitu aja. Itu lu belajar dari mana? Itu apakah itu berpengaruh dari hal-hal yang lu lakukan seperti ritual yang tadi lu lakuin, terus mungkin bisa jadi dari keris yang lu pegang nih, keris naga nih, ataupun dari bulu singa, sehingga lu bisa berinteraksi sama hewan-hewan, sehingga hewan-hewan bisa tuh peka sama kehadiran lu, sehingga pada saat ada lu di situ, tiba-tiba hewannya pada nyamperin lu, buat heboh satu lagunan. Nggak tahu lagu itu nggak kepikiran. Tapi pada saat hal kayak gitu, kenapa nggak viral ya? Itu yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi gua. Kayak kemarin, terus lu bilang tongkat Musa ngebelah Ancol, dan gua sama sekali nggak tahu itu, nggak viral. Kayaknya bukan di Ancol aja deh. Di mana waktu itu ya? Ada yang ada ini pokoknya deh, ada ini deh, kebelah tuh lautan. Terus Di mana? Hah? Di mana lagi saya Ancol? di mana ya waktu itu ya? Pokoknya adalah gua waktu itu pernah berenang ya. Berenang di mana ya? Di lautan gitu kan. Gue berenang, duk 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 duk, duk. Bunyi tuh ini gua, jantung gua. Terus tiba-tiba gua kayak gajah duduk. Tadi kan gajah gitu. Duduk. jalannya. Oh iya jantung kan? Hah? Kan jantung lu duduk. Iya, gue berenang kan. Duk 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 duk. Tiba-tiba gua ngeliat kayak apaan gitu kan. Gua ambil. Ini. Tiba-tiba kayak gimana gitu, pokoknya nggak susah diceritain lah pokoknya. Ya udah kayak gitu. Bingung lo ya bro, gue juga bingung. Iya, lu aja bingung gimana gua ya. Oke, mungkin untuk lalu sebelum kita akhiri harus ada suatu pesan-pesan nih yang Pernah kita ngeliat buaya nggak? buaya pernah di Ragunan tapi Hah? kalau ngeliat kayak di kali ataupun di mana nggak pernah di Ragunan aja. Di Ragunan? Iya. Udah itu dong. Lu pernah ngeliat di mana emang? Di Ragunan juga. Ya, Warnanya apa aja Wan? Buaya. Warnanya apa aja? ada putih ada nggak di Ragunan ya? Kayaknya ada putih deh. Hijau Buaya ada nggak putih. hijau? Buaya tuh warnanya ini bukan hijau deh. Putih ada, hijau ada. Terus Buaya apa? buaya asli itu warnanya kayak agak-agak coklat kan ya? Coklat juga ada. Terus kaitannya apa? Hah? Kenapa nanya gue pernah lihat buaya apa enggak? Pernah ngeliat dinosaurus gak? Dinosaurus. Pernah ya? Yang Pernah. jalan. Di film. Hah? Di film? Emang lu pernah aslinya? Hah? Pernah lihat aslinya gitu? Kalau gue nggak pernah jujur aja. Soalnya kan dinosaurus kan set di zaman berapa? Manusia purba ya? Purba, iya. Manusia purba. Makanya. Lu pernah lihat emang? Pernah gua ngeliat waktu itu kapan ya? Pokoknya gitu deh. Dinosaurus. Buset, dinosaurus. T-Rex. Aduh. Gede itu gede. Ya gitu gede. Hah? Iya. Yang gede bukan yang kecil kan ada tuh dinosaurus yang kecil, ada yang gede. Lu ngeliat yang gede? Iya yang gede. Astagfirullahaladzim. Waktu di mana ya? Pokoknya gitu deh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Lu gitu? Langsung istighfar. Pas ngeliat itu. Kayak gitu deh. Gue bilang, aduh nih ada-ada aja nih.
Ya udah. Waktu gue di Bogor tuh, kapan ya di Bogor ya? Pokoknya pernah di Bogor lah gue, ya kan? Gue masuk ini asrama gitu kan. Ya udah, gue tidur tuh, tidur terus tiba-tiba, Tidur merem. Hah? Tidurnya merem. ya malam gitu. Ya udah didatengin tuh. Oh, banyak tuh pokoknya, buset kata gue. Apa dia ingin apa? Didatengin semua, Dinosaurus. dari anim, dari binatang, pokoknya semua lah didatengin sama itu, sama pokoknya gitu lah. Aduh, susah deh pokoknya diomongin. Kenapa? Gue masih heran nih. Menurut lu, yang bikin lu disamperin sama hewan-hewan, entah itu di mimpi dan di kenyataan itu apa sih? Hah? Menurut lu nih, yang membuat diri lu itu disamperin hewan-hewan, itu apa gitu? Apa yang sudah lu lakukan sehingga lu bisa menarik perhatian hewan-hewan? Di mimpi lu bilang disamperin hewan-hewan, terus di kehidupan nyata lu juga disamperin hewan-hewan. Kira-kira mungkin ada amalan yang udah lu lakuin sehingga hewan-hewan suka sama lu? Kan gue nggak tahu. Kok bisa gitu disamperin sama hewan-hewan? Kira-kira apa? Nggak tahu juga lu. Tiba-tiba Yang ngomong katanya, lu tuh siapa sih katanya gitu. yang ngomong siapa ya? Saurus. Yang ngomong Lu siapa sih? binatang semuanya. Oh, Kayak suara, Oh, iya. bener. Lu bisa ngomong sama binatang kan? Waduh, bener-bener. Pokoknya gitu deh. Gue Lu bilang, siapa sih kata dia gitu? Terus iya. Nggak tahu. Coba lihat muka lu katanya. Siapa ya kata binatang itu? Ya udah. Gue pernah dibawa sama Raja Wali. Ini dibawa Raja Wali. udah kayak film-film Indosiar. Indonesia. Yang ikan ini, ikan terbang. Iya, kan terbang lu. Film-film ini ya. Iya, Raja Wali datengin gue. Terus itu yang dibawa gue terbang. Buset, nggak tahu kemana. Terus gue suruh mijit kan. Gue pijit tuh. Iya, gue pijit. Pas lagi di atas lu disuruh pijit. Hah? Pas di atas lagi terbang lu disuruh pijit sama Raja Walinya. Enggak, pas ditangkep kan sama Raja Walinya. Gue tebang gue. Gue naikin punggungnya dia kan, gue pijit. Pijit banyak tuh. Pokoknya gitu deh. Ya udah, gue nggak tahu kemana, tiba-tiba ya gitu. Nggak tahu kemana. Ya gitu gimana? Iya, gue nggak tahu kemana, tiba-tiba ya. Pokoknya gitu deh. Gue lupa gitu deh pokoknya. Oke. Raja Wali burung masih ada nggak sih tuh burungnya? Masih. Hah? Masih. Masih. Iya. Ya ada Raja Wali. Suaranya kenceng banget ya. Ya. Itu kuntilanak. Itu Mister kuntilanak tuh mah. Kayaknya gitu deh. Lengking burungnya, Raja Walinya. Tidur dia. Oke, karena ceritanya udah mulai kemana-mana nih. Pada intinya di cerita ini yang pertama Daniel cerita tadi itu narasumber yang pertama, sekarang dia udah tidur di situ. Dia cerita dia melakukan sebuah penggerebegan, bukan penggerebegan sebenarnya. Kalau penggerebegan dia nangkap, tapi dia cuma kayak ngegepin si Anjas ini ritual nyambung nih sebenarnya kalau menurut gua. Pada saat yang ngegepin ritual, terus setelah aku cerita sama narasumber kedua mengenai kejadian hewan-hewan yang menghampiri dia. Nah, kenapa gue bilang nyambung? Mungkin itu ada kaitannya pada saat dia melakukan ritual. Ada sesuatu hal masuk dirinya sehingga hewan-hewan mendatangi dia. Ya kan? Coba bayangin pada saat keragunan dia jalan tiba-tiba hewan-hewan keluar dari kandang nyamperin dia. Ini gua nggak kebayang itu. Gimana pengunjung lain kan Ragunan tuh ramai banget.
Ragunan itu buset dah, padet. lagi lagi makan es krim orang pinggir jalan tuh gajah lewat. Apa? Iya kan orang lagi di luar dari jalur kandang-kandang kan lagi makan sama keluarganya tiba-tiba gajah lewat. Oh, kemana singa lewat kaget di luar dari kandang gimana nggak panik? Gue mikir ke situ sebenarnya tapi ya gue nggak tahu juga bagaimana itu bisa terjadi dan dia juga tadi cerita nggak tahu juga ya maksudnya kenapa lu bisa menguasai hewan-hewan sehingga hewan-hewan tertarik sama lu. Gua ngerasain, nggak tahu deh, pokoknya dari datangin gitu deh. Ada burung, ada gajah, ada pokoknya banyak deh. Ada jerapah, ada unta, ada domba, Itu nyamperin doang gitu ya. ada serigala, ada singa, ada sapi. Tapi hewan-hewan yang kecil juga nyamperin nggak? Hewan-hewan yang kecil-kecil. Semut gitu. Nah. Iya. Gatal doang lu disemutin. Ya gitu deh. Semut. Buset dah. Aduh, ada-ada aja nih. Oke guys, mungkin sampai sini aja cerita kita, konten kita di episode kedua ini, yang mana cukup di luar dugaan kan, banyak cerita-cerita yang bahkan gue sebagai hostnya pun nggak kepikiran dengan ceritanya gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, apalagi tanpa di skip. Terima kasih banget pokoknya. Jangan lupa pantau terus channel kami Misteri Lawak. Next kita akan buat di episode-episode selanjutnya, episode 3, 4, 5, pokoknya sampai seterusnya, dengan tujuan untuk menghibur kalian semua ya teman-teman semua ya. Tetap di Misteri Lawak, kita akan selalu memberikan konten-konten alur cerita yang gak akan kalian duga. Tapi kembali lagi, misteri bukan sembarang misteri. Di dalam misteri ini kita akan memberikan sebuah lawakan-lawakan yang mungkin gak bikin kalian tertawa, tapi seenggaknya bisa bikin kalian tersenyum. Alright, gue Sugi Sugai dan narasumber gue Anjas Somero Papan. Wes, kita sudah sampai sini. Dadah. Ada